Banyak yang bilang marketer itu ujung tombak perusahaan. Tapi gimana kalau tombaknya udah tumpul, sementara kita tetap disuruh nusuk target revenue-nya pakai itu? Sayangnya, inilah yang kayaknya lagi dialamin sama nyaris semua marketers global persisnya sejak tahun lalu. Yap, dari awal 2024 kemarin, rata-rata perusahaan tuh emang mulai getol gitu kan buat nge-cut budget marketingnya. Ini juga makin diperparah lagi sama berbagai kondisi ekonomi dunia saat ini. And if I may assume, lo sendiri pun mungkin juga lagi ngalamin kali ya. Ya, silakan kalau pada mau curhat di kolom komen. Padahal balik lagi, marketing itu kan ujung tombak perusahaan. Udah gitu, marketers di zaman sekarang itu juga udah mulai dibebanin sama urusan conversions, bukan cuma urusan leads. Nah, ketika budget marketingnya justru malah di-cut, bahkan sampai setengahnya, sementara effortnya harus digas terus, kitanya sendiri harus ngapain dong? Well, satu kata kuncinya udah pasti kita harus adaptif. Tapi gimana caranya buat being adaptive in this kind of situation? Itu dia yang bakal gue share secara lengkap di sini dan mari kita langsung mulai aja kali ya dari prinsip satu ini. Oke, gue yakin objektif kita semua saat ini tuh sebenarnya sama. Generate as much revenue and close as many deals as possible. Artinya, kalau di marketing funnel, kita ini tuh lagi harus fokus ke bagian conversionnya. But again, marketing isn't only about that, is it? Ada awareness dan ada brand building yang juga tetap harus kita pikirin karena dua hal ini tujuannya adalah buat long term game alias ROI jangka panjang. Pertanyaannya, gimana dong cara kita bisa ngebalance urusan conversion, awareness, dan brand building ini di kondisi sekarang? As the first step, saran gue, lo bisa segera bikin list terkait marketing channel mana aja nih yang selama ini lo pakai. Misal, secara umum itu kan ada paid, organic, offline, dan partnership channels. Nah, di antara semua itu, mana aja nih yang udah pernah atau masih lo utilize sampai sekarang? Kalau udah bikin itu, nextnya dari list tadi, coba lo klasifikasiin deh tuh, mana channel yang arahnya lebih ke awareness atau brand building, dan mana yang langsung nargetin conversion. Misal, sosmed dan out of home channel itu cenderung lebih ke awareness, sementara SEM, SMM lebih buat conversion. Setelahnya, coba lo fokusin perhatian lo ke channel-channel yang tugas utamanya emang adalah conversion dan revenue. Paling basic, bikin deh tuh perbandingan antara cost masing-masing channel dan return-nya berdasarkan data historis yang udah lo punya. Identify benar-benar mana channel yang paling banyak ngasih conversions, tapi sekaligus yang CPA-nya juga cukup rendah. Nah, channel inilah yang nantinya perlu lo optimize banget tuh dengan budget yang ada. On the other hand, gimana tuh sama nasib klasifikasi channel yang tugasnya lebih ke awareness? Ya sama sih, lo harus mapping and identify juga mana nih di antara channel tersebut yang punya impact lumayan in terms of brand building and engagement. Misalnya, apakah itu sosmed lo atau justru SEO? I mean, walau ini nggak langsung berkaitan sama revenue gitu ya, ini tetap penting buat lo maintain. Alasannya nanti bakal gue jelasin belakangan deh. Sekarang mari kita lanjut dulu. Oke, kalau semua-muanya udah, I would suggest silakan lo mundur selangkah dan refresh lagi knowledge lo semua soal karakteristik tiap channel yang udah kita bahas-bahas tadi. And why this thing matters? Karena punya data itu satu hal guys, tapi tahu kenapa hasil datanya bisa kayak gitu, itu another level. Maksudnya gimana? Gini, gue pakai contoh deh ya. Misal, dari catatan lo tadi, lo nyimpulin kalau berdasarkan data, CPA dari SEM itu paling rendah. Tapi sebenarnya, lo tahu nggak sih kenapa CPA dari SEM itu bisa serendah itu? Nah, bisa jadi hasilnya bisa kayak gitu karena sales yang terkonversi dari SEM itu emang muncul dari customer yang emang sebelum nge-search udah punya intention duluan gitu buat beli. Intensinya dari mana? Jangan-jangan gara-gara ngeliatin ads lo di KRL atau malah dari konten-konten lo di media sosial. Nah, kalau kayak gini, yang lebih works itu kira-kira SEM alias Google Ads-nya atau ads di KRL-nya? Nah, silahkan lo jawab deh tuh.
Intinya, memahami karakteristik tiap channel ini penting banget biar kita pun nggak salah ngambil keputusan nantinya. Gua kasih contoh lain deh ya. Let's say CPA dari Meta Ads lebih rendah dan secara short term, resultnya terhitung sangat cepat. Tapi ternyata itu karena brand building lo udah bagus duluan berkat SEO effort. Pertanyaannya, apakah lo bakal terus jor-joran ke Meta Ads dan benar-benar ninggalin SEO? Well, it's your take. Apapun pilihan lo, balik lagi ke hitung-hitungan lo nantinya secara strategis. Tapi intinya gue cuma mau bilang kalau dalam nentuin strategi yang tepat, lo nggak bisa tuh asal ngenilai data di permukaan doang. Lo perlu ngelakuin analisis yang lebih mendalam serta menyeluruh dengan mengikut sertakan pemahaman lo soal karakteristik dan plus minus dari tiap channel. Dengan memahami ini semua, lo pun jadi bisa tuh melihat kaitan antara satu channel dengan channel lainnya sehingga ujung-ujungnya lo juga pasti jadi bisa bikin marketing plan yang lebih holistik, sustainable, efektif, efisien, serta bisa di-justify juga ke atasan lo nantinya. Anyway, mari kita lanjut lagi ke part yang paling penting. Yes, this time it's all about the real marketing plan and strategy in the middle of this budget cutting. To refresh us a bit, objektif kita kan harusnya ini ya. And I assume lo juga udah punya ini sekarang. Nah, nextnya mari kita atur proporsi budgetnya dan pikirin ke channel mana aja kita harus spending. Caranya kita bisa pakai konsep satu ini. 70-20-10 konsep. Sedikit cerita, suatu ketika co-foundernya Google, Sergey Brin, pernah mikir gini guys, kayaknya kalau Google cuma fokus 100% ke Google Search-nya aja, company-nya nggak bakal kemana-mana deh. Kenapa? Ya karena nggak ada inovasi. That's why Brin came up with this concept based on his understanding of mathematics. Jadi kayak ada analisis dan hitung-hitungan matematisnya gitu deh di balik konsep ini. Dan terbukti, konsep ini bikin Google bisa bikin banyak inovasi dan bertumbuh secara signifikan. Gak heran kalau banyak yang kemudian menyebut konsep 70-20-10 ini sebagai secret weaponnya Google. Ya, walaupun kalau sekarang sih udah gak secret lagi ya. Anyway, apa hubungannya ini semua sama budgeting? Simply said, di konsep ini, Brain itu kan ngebagi fokus penggunaan resource-nya, baik itu waktu atau tenaga, ke area yang beda-beda. 70% ke core business activities, 20% ke area di luar core business activities tapi masih berkaitan, dan 10%-nya didedikasiin ke hal-hal yang totally new. Nah, menurut artikel satu ini, konsep ini tuh sejatinya bukan cuma berguna buat inovasi bisnis, tapi juga berlaku buat berbagai konteks lain, termasuk budgeting, bahkan di era yang super challenging kayak sekarang. Dimana dalam kaitannya sama budget, lo bisa ngalokasiin 70% budget ke marketing channel and effort yang paling proven buat nge-generate revenue, 20% dialokasiin ke channel and effort yang sifatnya complementary tapi punya potensi jangka panjang, sementara 10%-nya bisa lo alokasiin buat eksperimen atau ngelakuin inovasi marketing. Sedikit tambahan deh ya biar makin clear. Kenapa sih alokasi 20% dan 10%-nya tetap penting? Karena kalau menurut orang ini, satu hal yang ngebedain great company from good company dan satu hal yang bikin satu perusahaan bisa bertahan itu justru adalah inovasi. So, mau seketat apapun budgetnya, inget-inget aja kalau investment buat ngelakuin inovasi dalam marketing itu ya tetap penting. Oke, ngomongin mentahannya udah, ngomongin strateginya juga udah. Sekarang saatnya kita ngomongin urusan ngomong ke atasannya kali ya, biar budget lo pun bisa di-ACC. Pertama dan yang terpenting, siapin data dan justifikasinya. Kenapa sih lo milih strategi A dan bukan B? Apa aja data yang lo pakai buat ngejustify strategi tersebut? Terus gimana proyeksi return based on your proposed strategies? Nah, one thing to keep in mind, para decision makers itu nggak butuh janji manis, tapi mereka butuh hitung-hitungan proyeksi realistis dengan justifications yang clear. Selain itu, siapin juga soal berbagai potensi risiko dan gimana rencana lo nanti buat memitigasi atau meminimalkan risiko tersebut. Misal, kalau lo mutusin buat spending gede ke Meta Ads, tapi one day ada perubahan algoritma, gimana tuh potensi risikonya? Atau kalau lo mutusin buat nerapin konsep 70-20-10 tadi,
Artinya ada 10% budget yang lo alokasiin buat eksperimen dan inovasi. Nah, ketika inovasi dan eksperimennya kurang berhasil, apa kemungkinan terburuknya? Lanjut, kalau penjelasan lo udah lengkap tapi budget masih nggak di ACC, lo bisa coba buat gali lebih jauh terkait apa sih yang bikin para decision makers itu ragu. Dan pilihannya dua, lo bisa propose alternatif budgeting lain atau kalau lo yakin banget nih sama strategi lo, ya udah coba kasih lagi aja data-data baru yang ngedukung argumen lo. Kayak misalnya analisis kompetitor atau benchmark strategic decision lain di luaran sana. Terakhir, selain berbagai hal yang udah gue share tadi, gue juga mau share sedikit aja nih soal hal-hal lain yang bisa lo consider in terms of this budget cutting situation. Pertama, lo bisa consider buat fokus ke strategi retargeting dan audience retention. Riset nunjukin 5% peningkatan retensi customer bisa bikin revenue justru naik jadi 25-95%. Ini tuh bisa kayak gini karena CPA-nya jauh lebih rendah ketimbang ngejar audience atau customer baru. Contoh, lo bisa pakai channel email marketing atau WhatsApp broadcast. Kedua, yang paling gampang dan populer, ya organic content. Sebuah studi bilang kalau cara main long term satu ini bisa ngasilin 3 kali lebih banyak leads dibanding traditional marketing. Bahkan biaya per lead-nya tuh bisa 62% lebih murah. Nah, lo bisa tuh mainin ini dengan bikin konten yang sifatnya edukatif atau entertaining di Shorts, Reels, TikTok, atau di artikel SEO. Hasilnya sih emang gak bakal langsung kerasa, but trust me, dalam jangka panjang ini bisa nguntungin banget sih. Cara lain lagi, lo juga bisa consider strategi co-marketing, UGC, atau nano micro influencer di niche market. Semua strategi ini tentunya sih lebih cost friendly ya. Cuma ya itu, harus sabar. In the end, di tengah budget cut kayak sekarang, marketer tuh harus jadi smart spender biar tetap impactful. Selalu ingat buat fokus ke data, pahami playground-nya, dan jadilah orang yang paling adaptif sekaligus realistis. Bahkan kayaknya harus bisa jadi cenayang juga sih kalau kata gue ya. Dan ya udah segitu dulu aja sharing-sharing dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe Marketin dan see you in the next video. Bye.